Ya, kan udah bisa melihat tampilan layar Bapak ya. Oke, jadi materinya tentang hidrolisis garam ya, masih hidrolisis garam. Ya, hidrolisis garam. Ya, pertemuan pertama minggu lalu Bapak bagikan ya. Bapak bagikan tentang definisi ya, tentang definisi definisi yang kedua ya, jenis ya, jenisnya bahwa di sini jenisnya itu ada 3 ya. Yang ketiga sifat larutannya. Yang keempat menghitung pH larutan. Yang kelima kegunaan. Yang kelima kegunaannya. Visi ini Bapak bahas tentang menghitung pH dan kegunaannya ya. Langsung aja di menghitung pH ya. Poin ke berapa tadi? Keempat ya. Poin keempat yaitu menghitung pH. Menghitung pH. Kalau menghitung pH-nya ini sebenarnya nggak perlu Bapak jelaskan lagi karena namanya menghitung pH itu ya udah dari dulunya ya. Rumusnya sama, pH itu sama dengan min log konsentrasi ion H+, dan pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH-, di mana hubungannya pH ditambah pOH ini sama dengan 14. Ini mah nggak perlu Bapak jelaskan lagi ya tentang ininya. Di menghitung pH ini adalah bagaimana mencari konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Ya, kalau asam, maka fokus kita adalah bagaimana mencari konsentrasi H+. Kalau larutannya sifatnya basa, bagaimana mencari konsentrasi OH-. Itu aja. Ya. Itu. Jadi itu aja ya fokusnya. Lalu bagaimana rumus mencari konsentrasi ion H+ ini? Ya rumusnya ini hafalkan oleh kalian ya. Di mana konsentrasi H+ itu sama dengan KB per KW per KB dikali konsentrasi salah ya. KW per Oh benar ini ya, benar berarti. Benar. KW per KB kali konsentrasi anion. Konsentrasi kation. Ya. Kalau di buku ini konsentrasi garam ya. Makanya memang itu salah itu ya. Jadi KW per KB dikali konsentrasi kation. Nah, ini kation. Sedangkan untuk menghitung konsentrasi ion OH-, ini kalian juga sama. KW per Ka dikali konsentrasi anion. Nah, jadi berbeda ya dengan rumus-rumus sebelumnya. Di mana kalau rumus-rumus sebelumnya, kalau kita mencari ion H+ ini pakai Ka ya. Tapi di sini pakai Kb. Sedangkan OH- itu pakai Kb, tapi di sini pakai Ka. Nah, kamu harus tahu bahwa reaksi hidrolisis itu berbeda. Ya, kemarin tuh. Oke, kenapa sih harus pakai KB? Kenapa bukan Ka? Karena asal reaksinya memang ion H+ ini bukan dari asam kuatnya. Contoh kayak gini lah ya. Kemarin itu yang NH4Cl.
ini terionisasi membentuk NH4+ sama Cl-. Ini reaksi ionisasi. Ya. Ya. Ini ketika direaksikan dengan air tidak akan mengalami reaksi hidrolisis. Materi kemarin. KNH4+ ketika dia akan bereaksi dengan H2O membentuk NH4OH plus H+. Nah, H+-nya ini dihasilkan oleh NH4+. Sedangkan NH4+ ini adalah basa lemah. Sehingga karena basa lemah digunakan Kb. Ya. Jadi kamu harus tahu perbedaan mencari ion H+ dari reaksi hidrolisis ya dibandingkan asam basa dan buffer. Gitu. Jadi kalau untuk asam mencari H+-nya ini pakai Kb bukan pakai Ka. Sedangkan OH-nya ini pakai Ka bukan pakai Kb. Ya. Nah, lalu yang Bapak garis bawahi juga ini. Kebanyakan di buku ini bukan kation tapi garam, kali konsentrasi garam. Ini Bapak bilang ini konsep yang salah ini ya. Ini juga sama garam. Kenapa? Karena tidak selalu konsentrasi garam itu sama dengan konsentrasi kationnya. Ini pun sama, tidak selalu konsentrasi garam itu konsentrasi anionnya. Ya. Contoh ini adalah garam NH4Cl. Kalau konsentrasi ini 0,1, ini juga 0,1 kalau sama. Ya koefisiennya, koefisien reaksi penguraian ini. Tapi bagaimana kalau dengan ini NH4 2 kali SO4 terionisasi membentuk 2 NH4+ sama SO4 2-. Nah, di sininya NH4+-nya ini koefisiennya 2. Maka kalau ini konsentrasinya 0,1 maka ini 0,2. Maka di sini angka di sini harus 0,2 bukan 0,1. Ya, ini ada beberapa konsep yang Bapak luruskan ya di buku. Jadi kalian hafalkan saja rumusnya. Untuk mencari asam itu kita cari konsentrasi ion H+, di mana rumusnya Kw per Kb dikali konsentrasi kation. Akar ya. Sedangkan kalau larutannya sifatnya basa, kita mencari konsentrasi OH-. Ya. Di mana rumusnya akar Kw per Ka dikali konsentrasi anion. Nah, ada lagi buku nilai Kw per Kb dan Kw per Ka ini ya, jadi Kw per Kb atau ya nilai Kw per Ka ini sama dengan Kh, konstanta hidrolisis. Ya. Bentar ya. Maaf, bentar ya. Oke, sampai sini paham ya? Halo? Ya, jadi rumusnya nih ya. Kw per Kb atau Kw per Ka itu sama aja dengan Kh atau konstanta hidrolisis. Jadi ada beberapa buku di soalnya itu langsung dengan bentuk Kh. Ya. Lalu bagaimana contoh soalnya? Contoh soalnya seperti ini aja nih, Bapak kasih contoh soal. Nah, ini ya contoh soalnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini pH larutan CH3COONa 0,1 m. Jika Ka CH3COONa sama dengan 10⁻⁻⁵ m adalah yang ditanyakan adalah pH. Ya, yang ditanyakannya pH.
dari garam CH3COONA. Ini garam. Nah, sebelum kamu memikirkan, Pak, saya nyari konsentrasi H+ atau OH-. Kamu harus tahu dulu sifat CH3COONA ini kalau dimasukkan ke dalam air, sifatnya asam, basa, atau netral. Gitu. Kalau netral nggak perlu dihitung, ini pasti pH-nya 7. Nah, ya, udah itu, udah teoritisnya udah nggak perlu dihitung, mau pH-nya sama dengan 7. Nah, sekarang Bapak tanyakan, CH3COONA kalau dilarutkan dalam air sifatnya asam, apa basa, apa netral? Loh? Asam, basa, apa netral? Ah, kan salah itu, udah salah itu. Ya, berarti kamu belum bisa membedakan garam itu kalau dilarutkannya sifatnya asam apa basa apa netral. CH3COONA, karena kamu fokus ke sini sih. Oh, karena ada nilai Ka, maka ini asam. Salah. Ingat pada reaksi hidrolisis itu, malah kalau ada nilai Ka-nya, dia sifatnya basa. Nah, oke lah ya. Untuk mengetahuinya Bapak ulang lagi, CH3COONA ini keterionisasi membentuk CH3COO- sama Na+. Na+ ini berasal dari basa kuat, yaitu NaOH. Berarti yang kuat basanya. Sedangkan CH3COO- ini berasal dari CH3COOH. Ini adalah asam lemah. Karena yang kuat basanya, maka sifatnya akan bersifat basa. Jadi, garam CH3COONA ini jika dilarutkan dalam air, maka sifatnya basa. Nah, paham sampai sini? Nah, jadi kalau sifatnya basa dan kamu nggak perlu nih milih option A, B ini udah salah pasti jawabannya. Ya, berarti kalau kamu bisa tangtung-tangtung ya, bisa bisa tangtung-tangtung gitu ya. Gitu, tapi nggak perlu 5 sekarang tangtung-tangtungnya, cuman 3. Oke, karena ini sifatnya basa, maka kita mencari konsentrasi ion OH-. Nah, masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah Kw per Ka dikali konsentrasi. Karena ini OH- nih, OH- biar ingat maka ini anion. Nah, CH3COONA, CH3COO-, Na+, maka inilah yang anionnya. Di sini 0,1, karena koefisiennya sama-sama 1, maka ini juga 0,1. Ya, masukkan ke dalam rumus. Nah, ini KW-nya berapa? Jangan ditanya, Pak, di soal nggak ada nilai KW-nya. KW itu harus sudah tahu. Nilai KW itu sama dengan 10 pangkat min 14. Maka di sini 10 pangkat min 14 per Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi anionnya ini. 10 pangkat min 1. Berapa? Ayo. Ayo berapa? 10 pangkat min Berapa? Min 10. Berarti kalau akar dari 10 pangkat min 10? Berapa? 5. 10 pangkat min 5. Nih konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 5. Maka POH-nya berapa? POH. Bapak tanyakan POH. 5. Maka pH-nya 9. Maka jawabannya apa? C. Nah, ya, bisa sampai sini, paham? Ya, jadi Bapak ambil lagi kesimpulan. Jadi sebelum kamu menjawab
Pak, saya nyari H plus atau nyari OH min. Nah, kamu harus tahu dulu sifatnya. Kalau garam ini dimasukkan ke dalam air, sifatnya asam, basa, atau netral. Oke, Bapak kasih contoh soal yang kedua. Nih yang ini. Nih tadi kan soal nomor 3, sekarang nomor 4. Nomor 4. Mana nih? Nah, ya ini. Nah, pertanyaannya, pH 500 ml larutan yang mengandung 0,2 mol NH4Cl. Sama yang ditanyakannya pH. Yang ditanyakannya masih pH. Ya. Garamnya NH4Cl. Sifatnya asam apa basa? Asam, basa, apa netral? Itu aja dulu. Sehingga nanti kamu bisa tahu, Pak, saya nyari H plus, OH min. H plus atau OH min. Gitu. Yo, asam, basa, apa netral? Halo? Iya, asam sekarang ya. NH4Cl terionisasi membentuk NH4 plus sama Cl min. Nah, ini karena ini Cl min itu berasal dari HCl. Nah, ini asam kuat. Sedangkan NH4 plus ini berasal dari NH4OH. Ini basa lemah. Maka sifat larutannya adalah asam. Ini asam. Karena ini sifatnya asam, maka kita mencari konsentrasi ion H+. Gitu ya. Masukkan lagi ke dalam rumusnya. Ingat di rumusnya, Kw per Kb dikali konsentrasi. Nah, karena ini H+, maka ini kation. Nah, konsentrasi kation itu berarti yang ini, NH4 plusnya. Ya, itu. Masukkan angka-angkanya. KW, tadi 10 pangkat min 14. Jangan bilang, Pak, nggak ada. KB, lihat di sini KB-nya 10 pangkat min 5. Nah, sekarang konsentrasi kationnya yang diketahui di sini adalah 500 mili, yang ini nih 500 mili, ya NH4Cl-nya sama 0,2 mol. Berarti berapa M-nya? Berapa konsentrasinya? Rumusnya M itu sama dengan N per V. Nah, ini rumusnya. Di mana N itu adalah mol dan V ini adalah volume dalam 1 liter. Lihat di sini, berapa volumenya? 500 mili. Berarti kalau diubah ke liter berapa ini? 0,5. Berarti masukkan angkanya. 0,2 per 0,5. Berapa? Berapa yo? Halo? Ayo menghitungnya nih. Iya, 0,4 M ya. Ini 0,4 nih, jadi ini nih 0,4 M. Maka NH4 plusnya karena koefisiennya sama, maka ini juga 0,4 M. Ya Bapak selalu seperti ini jelasinnya ya. Jangan tiba-tiba kamu ngitung ini langsung dimasukkan ke sini. Jangan selalu, itu konsep yang salah. Ya, misalkan ini, ininya 0,4, masukin ini ke sini. Nah, ini salah. Karena konsentrasi di sini adalah konsentrasi kation, bukan konsentrasi garam. Ini garam. Ya. Sedangkan kationnya adalah ini. Walaupun memang nanti di sini angkanya sama, tapi tidak selalu sama. Ini kebetulan aja sama. Ya, gitu. Ya, jadi biar paham konsepnya seperti ini, ya. Jadi ketika kamu hitung, ini 0,4 M, ini kepunyaan garam, bukan kepunyaan kation. Ya oke, berarti karena angkanya sama, kita masukkan ke sini. Ini 0,4 itu berarti 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, berapa ya? Berapa nih? Akar dari
4 kali 10 pangkat min 10. Berarti akarnya, akar dari 4, 2 kali 10 pangkat min 5. Karena ini H plus, maka langsung jadi pH. pH-nya berapa? 5 min log 2. Iya, berarti jawabannya mana nih? Lah, enggak ada. Enggak ada ya? Iya, ini harusnya kok 1,4 dari mana ini? Nah, ini aja lah 5 min log 2. Ya. Paham sampai sini? Iya, ya. Ya ini kok jadi log 4 sih, harusnya log 2 ini ya. Ini 4 dari sini dia kali. Oke. Oke, Bapak kasih contoh satu lagi, biar lebih paham. Soal berapa ya? Ada lagi nggak yang tentang hitungan? Ini teori, ini teori. Kemarin ini. Nah, ini nih nomor 8. Nomor 8. Ya. Nah, nomor 8. Ada yang bisa nih nomor 8 nih. Nah, kalau ini kebalikannya. Ya, kalau ini kebalikannya. Di nomor 8 ini soalnya jika Ka-nya 10 pangkat min 5, maka jumlah mol CH3COO yang dilarutkan ke dalam 1 liter, ya udah 1 liter. Ya. Untuk mendapatkan larutan garam dengan pH 8, berarti sifatnya asam, basa, apa netral? Ya udah jelas ini basa. Ya, pasti kita hubungkan dengan OH-. Ya. pH-nya 8. Karena ini basa, maka kita ubah menjadi POH. Berapa POH-nya? 6. Kalau POH-nya 6, berapa konsentrasi OH-nya? Halo. Ayo berapa? Lah, kok lupa? Sekarang kalau 10 pangkat min 5, ini konsentrasi OH-nya. Berapa POH-nya? Wis, POH. Berapa OH-nya? 10 pangkat min 9. Ih, kok enggak, kalau konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 5, POH-nya berapa? Kok lupa lagi? 5. Sekarang kalau saya balik, kalau POH-nya 5, berapa konsentrasi OH-nya? Min 5, iya enggak? Iya, sekarang kalau POH-nya 6, berapa OH-nya? 10 pangkat min 6. Nah, udah ada nih OH-nya. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. OH- sama dengan akar KW per, karena OH- ya karena ini berarti Ka dikali konsentrasi anion. Nah, kita lihat nih CH3COONA-nya ini. CH3COONA kalau terionisasi membentuk CH3COO- plus Na+. Anion sama garam sama. Ya, koefisiennya. Sehingga konsentrasi anion sama aja dengan konsentrasi garam. Gitu nih. Harus lihat dulu ininya ya. Reaksi ionisasinya. Oke, berarti masukkan ke sini. OH-nya berapa? Lihat di sini 10 pangkat min 6. KW-nya 10 pangkat min 14. Kebanyakan satunya. 10 pangkat min 14. Ka-nya, mana Ka-nya? 10 pangkat min 5. Konsentrasi anionnya. Gimana caranya nih?
Gimana menyelesaikan persamaan matematika seperti ini? Ini sudah matematikanya ya, ini sudah. Iya, berarti yang ini masukkan ke sini kan? Akarnya ini ya. Berarti 10 pangkat min 6 pangkat 2. Sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi anion. Nah, jadi gini. Ya. 10 pangkat min 6 pangkat 2 berarti 10 pangkat min 12. Ya enggak? 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi anion. Ke sini ya. Berarti berapa nih? 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 17. 10 pangkat min 14 dikali konsentrasi anion. Berapa sekarang konsentrasi anionnya? Ayo berapa? 10 pangkat min 3. Iya, 10 pangkat min 3. Ya. Konsentrasi anionnya adalah 10 pangkat min 3. Tadi konsentrasi anion ini sama dengan konsentrasi garam, ya. Konsentrasi anion sama dengan konsentrasi garam. Nah, ya. Tadi konsentrasi itu M itu sama dengan N per V. M-nya berapa? 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. N-nya berapa? NN-nya nih. Molnya. Mol. N yang ditanyakan. V-nya berapa? 1 liter. Maka N sama dengan 10 pangkat min 3 dikali 1. Berarti 0,001 mol. Mana jawabannya? C. Oke, dari 3 contoh yang Bapak jelaskan, ada yang masih bingung? Hah? Ada yang masih bingung? Jadi, ya Bapak buat kesimpulan lagi, Bapak ulangi lagi. Sebelum kalian menghitung, Pak, saya ini nyari konsentrasi H plus atau konsentrasi OH min. Lah, kamu harus tahu dulu sifat garamnya. Ya, sifat dari garam tersebut. Ya, sifat garam tersebut yaitu konsep. Contoh, misal begini. BaCl2 ini garam. Sifatnya asam, basa, apa netral? Ya. Ayo. Pasti pertanyaan tuh. BaCl2 sifatnya asam, basa, apa netral? Basa. Basa. Ada lagi yang asam? Asam, basa, apa netral? Berarti kamu belum bisa membedakan mana asam kuat, mana asam lemah, mana basa kuat, mana basa lemah. BaCl2 kalau terionisasi membentuk Ba2 plus sama Cl min. Ba ini berasal dari BaOH 2 kali. Cl min berasal dari HCl. BaOH 2 kali basa kuat apa basa lemah? Basa lemah. Wish. Kuat. Kuat. HCl. Asam kuat apa asam kuat? Kuat sama yang kuat berarti netral. Gitu ya. pH-nya pasti 7. Kalau netral mah nggak perlu dihitung-hitung lagi ya. Contoh lagi. Misal NaF. Sifatnya asam, basa apa netral? Basa. Sip, bener sekarang. Kenapa basa? Kalau terionisasi membentuk Na plus sama F min.
Na berasal dari NaOH. F- berasal dari HF. Ini basa kuat, ini adalah asam lemah. Karena yang kuatnya basanya, makanya sifatnya basa. Nah, karena sifatnya basa, maka kita fokus mencari OH-. pH-nya pasti di atas 7. Gitu. Jadi kalau ada option di bawah 7, nah itu berarti belum tahu konsepnya. Paham sampai sini? Iya ya, jadi harus tahu dulu sifat asam, sifat dari garam tersebut ya. Nah, oke, kalau belum paham silahkan ditonton lagi videonya ya. Video yang Bapak share. Linknya udah Bapak bagikan ya, belum ya? Belum ya, jadi linknya adalah Bapak bagikan juga linknya ya dengan video yang di sini. Nah, silahkan Bapak pengennya sih kalian download dulu ya, kalian download baru kalian tonton. Jadi biar nggak ditonton berulang-ulang di YouTube ya, nah, gitu. Kalau tonton berulang-ulang di YouTube nantinya pulsanya kena lagi. Itu trik Bapak lah ya, trik Bapak. Kalau Bapak misalkan ada video yang bagus, Bapak download dulu biasanya. Jadi Bapak tonton ulang-ulangnya ya di hard disk Bapak gitu. Oke, untuk yang ini menghitung pH paham ya kalian ya? Halo? Paham ya? Ya, semoga paham aja. Lalu masuk ke poin terakhir nih, poin kelima. Poin kelima yaitu kegunaan. Nah, ya kegunaannya. Jadi apa sih kegunaan dari kalian belajar reaksi hidrolisis ini? Nah, tadi itu tujuannya biar kalian tahu sifat garam. Ya. Jangan kalian pikir garam itu rasanya asin aja. Ya enggak? Nah, jadi semua yang berasa asin adalah garam katanya. Ya salah lah. Garam juga ada yang berasa basa, ada yang berasa asam, ada juga yang berasa basa. Kalau asam rasanya apa? Ya masam ya, rasanya masam. Kecut lah kalau orang Serang bilang ya. Gitu. Jadi ada sebagian garam kalau kamu cobain jangan dicoba lah ya. Misal kamu tercicipi lah. Pak ini kok garamnya rasanya asam ya? Nah, ya iya karena garam juga ada sifatnya rasanya asam. Pak ini garam rasanya pahit pak. Berarti pahit itu bersifat basa. Kalau asin biasanya ini netral. Ya contohnya NaCl. Nah ini kan garamnya sifatnya asin. Maka jangan tanyain lagi, Pak, kenapa air laut rasanya asin? Ya, ya karena air laut kandungan terbesarnya adalah NaCl. Gitu. Ya, dimana dia tidak ada rasanya, netral. Gitu. Ya, jadi inilah salah satu kegunaan dari kalian belajar reaksi hidrolisis itu biar tahu sifat dari garam. Ya, untuk sifat-sifat yang lainnya silahkan kalian searching saja di Google. Ya, sekarang banyak sekali ya. Ya banyak sekali ilmu di Google dan Bapak pun ada beberapa ngambil ilmu di Google ya. Itu ya, cobalah ya. Jadi tadi Bapak bilang juga di awal, manfaatkan teknologi, tunggangi dan manfaatkan, tunggangi ya dan manfaatkan teknologi ya. Oke, ini aja mungkin materi yang Bapak sampaikan. Semoga tetap semangat ya. Ya, semoga tetap semangat, banyak berdoa, semoga wabah ini cepat selesai ya. Itu tidak berlarut-larut lama. Ya, sehingga kita bisa kumpul-kumpul lagi di sekolahan ya seperti dulu. Nah, ya udah. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sama-sama ya. Oke, sama-sama.